Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan hutan kota, yang mana ini merupakan paparan dari Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan. Nah, dalam PowerPoint ini mengoutline beberapa pokok-pokok utama, pokok-pokok bahasan, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian permasalahan kawasan perkotaan, lalu sekilas perkembangan pembangunan hutan kota, yang berikut penyelenggaraan hutan kota, termasuk di dalamnya yaitu penunjukan hutan kota, kemudian pembangunan hutan kota, bagaimana hutan kota ditetapkan, kemudian yang terakhir pengelolaan hutan kota. Nah, dalam pengelolaan hutan kota ini terkait dengan yang pertama yaitu tahapan pengelolaan hutan kota, kemudian permasalahan pembangunan hutan kota, yang berikut pelaksanaan pengelolaan hutan kota, lalu penanggung jawab penyusunan rancangan hutan kota, kemudian sumber dana dalam pengelolaan hutan kota, terkait juga dengan pemantauan hutan kota, pembinaan serta pengawasan hutan kota, kemudian poin bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan kota, dan yang terakhir ini juga membahas mengenai perkembangan pembangunan hutan kota sampai dengan tahun 2011. Nah, jadi ini perkembangan hutan kota kurang lebih sampai dengan 10 tahun terakhir ya. 10 tahun yang lalu lah, 2011. Nah, jadi permasalahan kota ini sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat atau semakin pesat, sehingga menuntut konversi atau perubahan tutupan hutan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian maupun pemukiman. Nah, pertumbuhan penduduk juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sekali lagi konversi lahan pertanian itu didorong oleh pertumbuhan penduduk, juga pesatnya perekonomian ekonomi ya. Jadi konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi itu ya tadi tentu ada kebutuhan akan ruang ya. Yang tadinya lahan pertanian atau perkebunan ataupun kawasan hutan ya, menjadi sentra-sentra ekonomi baru, baik berupa kawasan pemukiman, ya, kemudian pusat-pusat perdagangan, ya, maupun pembangunan kawasan industri. Nah, juga di wilayah perkotaan juga terjadi penyatuan ya, antara kawasan pemukiman, ya, pusat-pusat perdagangan, serta daerah-daerah atau kawasan industri ini melembaga menjadi wilayah perkotaan. Nah, jadi yang tadinya boleh dikatakan ya pada masa dahulu sebelum ada perkotaan, sebetulnya wilayah itu banyak terdapat kawasan-kawasan hutan, sehingga kemudian berkembang menjadi wilayah pemukiman. Nah, masyarakat pada saat itu masih banyak yang memanfaatkan ruang itu sebagai daerah-daerah pertanian ya, sebagai lokomotif untuk menjalankan perekonomian mereka. Nah, kemudian semakin meningkat ya. Semakin meningkat 40-60%, kemudian meningkat lagi ya, hingga 80%, dan bahkan ada wilayah itu yang pemukimannya hampir 80 hingga 100%.
bisa dibayangkan ruang yang sebegitu, wilayah yang sebegitu besar, semua dipenuhi oleh area terbangun. Ya. Nah, ini tentu sangat juga terkait dengan urgensi pembangunan hutan kota yang dilatar belakangi oleh ekspansi ataupun masifnya perkembangan kota. Nah, kalau kita membahas mengenai kawasan perkotaan, ya, jadi pembangunan visi kota itu relatif ya, menyebabkan kurangnya ya, atau minimnya ruang terbuka hijau serta menghilangkan kondisi yang alami. Nah, tentu hal ini sangat beralasan karena kota itu tentu mutlak memerlukan sarana ataupun prasarana serta fasilitas untuk menggerakkan roda pemerintahan di kota, kemudian kegiatan usaha serta industri yang lainnya. Nah, sehingga mengakibatkan lingkungan perkotaan itu di satu sisi mengalami perkembangan dari aspek ekonomi. Secara aspek ekonomi atau di bidang ekonomi memang terjadi peningkatan, ya. Karena ada peningkatan aktivitas ekonomi dari masyarakat, ya. Itu kegiatan usaha, kegiatan bersifat jasa, atau barang, ya. Produksi barang dan distribusi barang dan jasa. Nah, namun berkembang secara ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain secara ekologi menurun. Nah, kenapa pertanyaannya kemudian kenapa menurun? Ya. Karena banyak ekosistem alam itu banyak yang sudah mengalami penurunan karena adanya aktivitas perkotaan tersebut. Misalnya tadi kawasan hutan ya, yang sangat penting untuk pengaturan iklim mikro, kemudian sebagai tata hidrologi, dan penghasil oksigen dan penyedia satwa. Nah, itu semua notabene-nya dihasilkan oleh jasa ekosistem hutan. Nah, itu kawasan hutannya mengalami penurunan, sehingga bisa dikatakan bahwa secara ekologi kota itu mengalami penurunan fungsi. Nah, hal tersebut merupakan permasalahan kawasan perkotaan, ya. Yang kalau bisa dikatakan sebetulnya permasalahan kawasan yang sangat klasik, ya, bahwa pesatnya pembangunan wilayah perkotaan itu cenderung atau relatif mengorbankan landscape atau bentang alam yang hijau, ya, bentang alam terbuka yang hijau. Jadi paru-paru wilayah perkotaan yang tadinya disediakan oleh pepohonan, ya, kemudian estetika alami itu menjadi sangat kurang, ya, luasannya, atau dikesampingkan atau kurang diperhatikan. Nah, selain itu juga penggunaan teknologi industri, kemudian transportasi, ataupun penyengat udara atau AC, ya, pendingin ruangan, ruangan. Nah, itu meningkatkan keluaran asap CO, ya, karbon dioksida, kemudian debu, timbal, nah, serta bisa mengeluarkan material beracun lainnya. Nah, yang hal tersebut bisa meningkatkan terjadinya pencemaran udara, atau bisa menurunkan kualitas udara serta menyebabkan peningkatan suhu udara. Nah, namun di sisi lain minimnya ruang terbuka hijau dan habisnya pohon-pohon hutan di perkotaan, ya, itu bisa menyebabkan kemampuan penyerapan fiksasi CO2 dan bahan beracun lainnya. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa aktivitas perkotaan itu bisa menyebabkan pencemaran udara dan peningkatan suhu udara. Nah, namun yang menjadi paru-paru wilayah perkotaan itu, atau yang bisa menyerap pencemaran udara itu di sisi lain menjadi minim akibat dikesampingkan tadi, ya. Nah, sehingga kota itu mengalami
atau menghadapi permasalahan lingkungan yang boleh dikata cukup kompleks ya. Nah, hal tersebut tentu menyebabkan atau dapat mengakibatkan hubungan masyarakat perkotaan dan lingkungan itu menjadi kurang harmonis. Nah, jadi kalau dianalisa berdasarkan paparan ini tentang kota, bahwa wilayah perkotaan itu memiliki berbagai masalah utama. Nah, diantaranya aktivitas transportasi atau kawasan industri yang bisa menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, air sungai. Nah, juga terdapat lingkungan yang kumuh ya. Kemudian hal tersebut tentu berdampak dengan banjir ya. Nah, ini juga diiringi dengan sebagian masyarakat mungkin yang belum kurang sadar ya, kurang sadar akan arti penting lingkungan ya. Nah, sehingga bisa kita lihat di lingkungan kita sampah-sampah masih banyak yang dibuang sembarangan ya, apalagi dibuang di badan-badan sungai yang menyebabkan kapasitas atau daya tampung sungai itu menurun ya. Nah, apalagi kurangnya daerah resapan air di kawasan perkotaan ya, dan kurangnya ruang-ruang terbuka hijau. Nah, hal tersebut tentu bisa berdampak pada terjadinya banjir ya. Nah, kemudian juga terjadi peningkatan suhu udara dan juga terjadi intrusi air laut ya. Juga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang lain ya. Nah, kalau kita highlight ya, kalau kita lihat perkembangan pembangunan hutan kota sejarahnya, nah sebetulnya itu telah dimulai pada tahun 1978 ya. Nah, yakni pada saat Kongres Kehutanan Sedunia yang ke-8 dilakukan di Jakarta, itu telah muncul gagasan ya atau ide mengenai pembangunan hutan di perkotaan. Nah, kan tetapi implementasi gagasan pembangunan hutan kota itu belum terlaksana. Nah, jadi itu baru sekedar ide saja, ide atau gagasan, namun belum sempat diaplikasikan. Nah, kemudian pada tahun 1980 ya, yakni 2 tahun setelah pelaksanaan Kongres Kehutanan Sedunia itu, nah pada tahun 1980 isu menurunnya kualitas lingkungan perkotaan itu mulai digalakan ya, melalui program ya, atau aksi atau kegiatan penghijauan perkotaan. Nah, kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 1990 terjadi peningkatan pencemaran udara serta air, sehingga melalui hal tersebut pentingnya hutan kota itu mulai disadari ya, arti keberadaan hutan kota itu. Nah, kemudian pada peristiwa Pekan Penghijauan Nasional atau PPN ke-30 di Palu ya, di Palu, Sulawesi Tengah, jadi Presiden RI mencanangkan pembangunan hutan kota. Dan pembangunan hutan kota mulai ditumbuhkan di 11 kota besar dengan diawali pembangunan hutan kota Jakarta seluas kurang lebih 2.327 hektar. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2009, jadi hutan kota itu telah dibangun luasnya kurang lebih 20.379 hektar. Dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, ya, pendapatan belanja daerah, ataupun dibangun melalui swadaya. Nah, kemudian pada tahun 2010 telah dibangun hutan kota seluas 1.175 hektar dengan dana APBN. Kemudian pada tahun 2011 telah dibangun hutan kota seluas 1.444 hektar menggunakan dana APBN. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan dasar hukum, ya, penyelenggaraan hutan kota itu berlandaskan yang pertama peraturan pemerintah atau PP nomor 63 tahun 2002 mengenai hutan kota. Itu yang pertama ya.
Dan yang kedua, peraturan pemerintah ya. Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi ini terkait dengan desentralisasi ya. Atau otonomi daerah. Jadi daerah diberikan keleluasaan yang lebih besar ya untuk mengatur daerahnya. Tadinya sangat terpusat ya, sangat sentralistik, dilakukan semuanya di pusat ya. Maka setelah tahun 2007 itu ada pembagian urusan pemerintahan ya, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota ya. Ini terkait dengan wewenang ya, atau juga perimbangan keuangan ya. Nah, kemudian yang berikut Permenhub nomor P71 ya. Menhub 2/2009 mengenai pedoman penyelenggaraan hutan kota. Nah, ini Permenhub ini mengatur secara teknis ya, atau sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan hutan kota. Nah, kemudian pengertian tujuan dan fungsi kota. Nah, jadi apa itu hutan kota? Kalau secara pengertian atau definisi, hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon ya, yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian apa sih tujuan dari hutan kota itu? Nah, jadi tujuan hutan kota yaitu untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, kemudian fungsi hutan kota yang pertama memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika. Nah, kemudian fungsi berikutnya meresapkan air. Nah, fungsi yang ketiga menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Kemudian mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. di Indonesia. Nah, kalau kita ketahui hutan kota juga itu merupakan habitat dari satwa. Jadi sangat terkait dengan juga pelestarian plasma. Nah, kemudian penyelenggaraan hutan kota. Jadi penyelenggaraan hutan kota meliputi yang pertama penunjukan, yang kedua pembangunan, yang ketiga penetapan, dan yang terakhir yaitu pengelolaan. Nah, yang pertama penunjukan hutan kota. Jadi penunjukan hutan kota itu yang pertama mencakup luas serta lokasi hutan kota. Nah, kemudian lokasi pada tanah negara atau tanah hak, pemberian kompensasi sesuai peraturan. Jadi lokasi hutan kota itu bisa berada pada tanah negara atau tanah yang bukan hak, tanah hak atau pemberian kompensasi sesuai peraturan. Nah, kemudian merupakan bagian dari ruang terbuka hijau atau RTH wilayah perkotaan. Jadi hutan kota itu merupakan bagian dari RTH atau kita kenal dengan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan. Nah, kemudian berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan RT RWK, nah, yang mana hutan kota ini dilakukan oleh bupati atau wali kota ya, khusus untuk DKI oleh gubernur. Nah, jadi kalau di kabupaten itu dilaksanakan oleh bupati, kalau di kota wali kota ya. Dan khusus ya, untuk daerah keistimewaan ibu kota ya, DKI Jakarta itu dilakukan oleh gubernur. Kemudian apa pertimbangan dalam penunjukan hutan kota? Yang pertama yaitu pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Kemudian luas hutan kota minimal itu 0,25 hektar. Itu hamparan yang kompak ya. Hamparan yang kompak, luas hutan kota itu paling tidak ya, ada 0,25 hektar. Nah, kalau luas hutan kota minimal itu 10% dari luas wilayah perkotaan. Jadi minimal 10% ya, dari luas wilayah perkotaan serta disesuaikan dengan karakteristik kondisi setempat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat peta ruang terbuka hijau di DKI Jakarta ya. Nah, jadi target ruang terbuka hijau itu 13,94% ya, atau 9.544,81 hektar. Nah, ini realisasinya
yaitu 9,97%. Jadi yang dapat direalisasikan itu baru sekitar 9,97% atau setara dengan 6.826 hektar. Jadi ya sisanya itu yang ditargetkan itu 3,97% atau 2.718 ya. 2.718,29 hektar. Nah, kemudian yang berikut ya, yang tadi penunjukan hutan kota, kemudian kita beralih ke pembangunan hutan kota ya. Jadi pembangunan dilaksanakan berdasarkan penunjukan luas dan lokasi hutan kota. Nah, kemudian pelaksana bupati atau wali kota dan khusus untuk DKI oleh gubernur. Kemudian pembangunan itu meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kalau perencanaannya itu, jadi hutan kota disusun berdasarkan kajian ya. Jadi kajian apa saja dalam merencanakan hutan kota. Jadi ada beberapa hal yang bisa dikaji, yaitu terkait dengan aspek teknis ya, seperti apa aspek teknisnya, aspek ekologi, kemudian aspek sosial ekonomi, budaya ya. Paling penting juga budaya masyarakat setempat. Yang berikut rancangan teknis ya. Nah, rancangan teknis ini terkait dengan bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik lahan ya. Jadi karakteristik lahannya seperti apa, misalnya daerah pegunungan, pantai, ya. Nah, kemudian TP hutan kota harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RT/RW, ya. Rencana tata ruang wilayah perkotaan. Nah, itu perencanaan. Kemudian aspek pelaksanaan, ya. Pelaksanaan ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu penataan areal, kemudian penanaman, pemeliharaan, dan pembangunan sipil teknis. Nah, kemudian bentuk dan tipe hutan kota. Jadi hutan kota itu memiliki bentuk ya serta jenis ya. Kalau bentuknya itu ada yang bentuk jalur, mengelompok serta menyebar. Ya. Nah, kemudian tipe ya. Tipe atau jenis hutan kota yaitu hutan kota pemukiman, hutan kota kawasan industri, hutan kota rekreasi, hutan kota pelestarian plasmanufa, hutan kota perlindungan, dan hutan kota pengamanan. Nah, ini merupakan hutan kota yang berbentuk jalur ya. Jadi dibedakan ya hutan kota berdasarkan bentuk atau tipenya. Ya. Nah, berdasarkan bentuk itu ada yang jalur ya, berbentuk jalur tertentu ya, memanjang. Ya. Kemudian mengelompok ya, hutan kota yang mengelompok. Ya. Nah, serta bentuknya yang menyebar. Ya. Jadi bentuknya hutan kota itu ada yang menjalur, mengelompok, dan ada yang tersebar. Ya. Nah, kemudian struktur hutan kota. Nah, berbicara mengenai struktur ini, ya berarti hutan kota itu dilihat tumbuhannya ya, tumbuhan hutan kota itu dilihat secara stratifikasi vertikal ya. Jadi ada yang berbentuk tegakan ya, baik itu pohon, ya, semak, ya, perdu, ya, rumput atau yang lain jenis-jenis yang lain ya, misalnya herba. Ya. Jadi struktur kota ini kalau kita lihat secara vertikal ya. Jadi dari pepohonan yang tinggi, ya, pepohonan pelindung yang tinggi sampai dengan jenis-jenis tanaman penutup tanah ya. Nah, kemudian hutan kota yang memberikan warna. Ya. Hutan kota juga secara estetika ini memberikan nuansa keindahan ya, berupa warnanya yang indah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini warnanya ada yang bermacam-macam, ada yang warna kuning, orange, ya, hijau. Ya. Jadi ini merupakan pewarnaan ya, atau coloring hutan kota. Ya, tentu itu nanti juga disesuaikan karakteristik seperti apa pemilihan tumbuh-tumbuhan nanti yang akan ditanami. Ya.
Nah, kemudian ya, yang tadi terkait bentuk ya, kemudian terkait dengan tipe hutan kota. Jadi yang pertama tipe kawasan pemukiman. Jadi hutan kota yang dibangun pada area pemukiman itu berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, resapan air, penahan angin, dan peredam kebisingan dan komposisi pepohonan tanaman pohon yang tinggi. Nah, pepohonan yang tinggi itu dikombinasikan dengan tanaman perdu serta rerumputan. Nah, kemudian seperti apa karakteristik ya? Karakteristik atau karakter atau sifat pepohonannya. Jadi pohon yang dipilih pada tipe kawasan pemukiman ini memiliki ciri dengan pohon dengan perakaran yang kuat ya. Kemudian ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur ya. Kemudian ini dicirikan juga dengan pohon yang dapat menghasilkan buah atau bunga ya, atau biji-bijian yang memiliki nilai ekonomis ya. Nah, kemudian tipe kawasan industri berikut yang kedua ya. Tadi tipe ke pemukiman ya. Tipe kawasan industri ini merupakan hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang dirancang untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri. Nah, karakteristik pepohonannya merupakan pohon-pohon yang berdaun lebar dan rindang ya. Berbulu, permukaan kasar atau berlekuk ya. Kemudian bertajuk tebal ya. Serta tanaman yang menghasilkan bebauan harum ya, mengeluarkan aroma yang harum. Nah, kemudian tipe kawasan rekreasi. Ini merupakan hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah. Selain indah juga unik ya. Nah, kemudian karakteristik pepohonannya merupakan pohon-pohon yang indah dan atau menghasilkan bunga atau buah ya. Yang mana bunga atau buah itu digemari oleh satwa, misalnya burung, ya, kupu-kupu, atau juga digemari atau disukai oleh jenis satwa menarik yang lainnya. Nah, kemudian tipe kawasan pelestarian plasma nutfah. Jadi hutan kota yang dibangun untuk pelestarian plasma nutfah yaitu sebagai konservasi plasma nutfah in situ, ya, dan juga sebagai habitat khusus untuk satwa yang dilindungi atau yang akan dikembangkan ya. Jadi karakteristik pohonnya merupakan pohon-pohon langka ya, atau juga pohon-pohon unggulan daerah setempat. Jadi menggunakan pohon-pohon yang endemik ya. Nah, yang berikut tipe kawasan perlindungan. Nah, pada tipe kawasan perlindungan ini hutan kota berfungsi untuk mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi. Nah, kemudian sesuai dengan karakteristik tanah, melindungi ombak dari gempuran, melindungi pantai dari gempuran ombak atau abrasi, dan melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah penipisan air tanah dan atau masalah meresapnya air laut ke daratan atau kita kenal dengan intrusi air laut ya. Nah, karakteristik pepohonannya antara lain yaitu pepohonan yang memiliki daya evaporasi atau penguapan yang rendah, serta pepohonan yang dapat mengurangi bahaya abrasi pantai, misalnya mangrove yang memiliki perakaran yang kuat. Nah, kemudian tipe kawasan pengamanan. Jadi hutan kota yang dibangun untuk meningkatkan keamanan pengguna jalur pada jalur kendaraan dengan membuat atau pembuatan jalur hijau menggunakan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu. Nah, ini karakteristik pepohonan pada tipe kawasan pengamanan ini antara lain berakar kuat serta memiliki ranting yang tidak mudah patah. Nah, kemudian dilapisi dengan perdu yang liat ya, kemudian dilengkapi dengan jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum ya. Kemudian berlapis-lapis ya. Nah, yang berikut penetapan hutan kota. Jadi tanah hak ya. Tanah hak karena pertimbangan keberadaannya dapat ditetapkan sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Nah, ini penetapan hutan kota pada tanah hak ya. Kemudian pemegang hak memperoleh insentif atas tanah haknya sebagai hutan kota.
Jadi yang memiliki hak atau pemegang hak itu mendapatkan insentif ya. Kemudian hutan kota tanah hak ditetapkan minimal 15 per tahun ya. Kemudian penetapan tanah hak dapat dilakukan tanpa proses penunjukan dan pembangunan. Nah, kemudian berdasarkan permohonan dari pemegang hak tanah, penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dan keputusan bupati atau wali kota. Nah, kemudian khusus untuk wilayah DKI dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian seperti apa kriteria tanah hak untuk ditetapkan sebagai hutan kota? Yang pertama terletak di wilayah perkotaan atau kabupaten atau provinsi untuk DKI Jakarta. Nah, kemudian merupakan ruang terbuka hijau atau RTH yang didominasi oleh pepohonan. Kemudian yang terakhir luas minimal 0,25 hektar. Ini mampu memberikan nilai estetik, ya, memperbaiki iklim mikro, dan berfungsi sebagai daerah resapan air dan juga mencegah intrusi air laut. Ya. Nah, ini lokasi pengembangan ekowisata di hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat. Ya. Jadi luasnya 12 hektar. Ya. Ini ditetapkan oleh SK Gubernur nomor 202 tahun 1995. Kemudian pengelolaan hutan kota. Yang pertama tahapan pengelolaan hutan kota. Jadi pengelolaan hutan kota disesuaikan dengan bentuk dan tipe hutan kota. Yang tadi sudah dijelaskan ya bahwa bentuk kota itu ada yang memiliki bentuk jalur, ya. Kemudian yang mengelompok, ya. Kemudian tipe hutan, ya. Tipe hutan. Nah, yang pertama tahapan pengelolaan, yaitu penyusunan rencana pengelolaan, yaitu tujuan, ya, jangka waktu, kemudian program atau kegiatan, kemudian kelembagaannya seperti apa, dan yang terakhir rencana pengelolaan juga terkait dengan bagaimana pemantauan dan evaluasi, ya, atau monitoring evaluasi. Ya. Kemudian pemeliharaan, ya. Nah, di antaranya kegiatan optimalisasi fungsi dan manfaat, ya, ruang tumbuh, diversifikasi jenis atau pengayaan jenis, ya. Dan kualitas tempat tumbuh, kualitas habitat atau tempat tumbuh, ya. Kemudian perlindungan pengamanan. Nah, ini terkait dengan pencurian flora atau fauna, ya. Dan pengamanan yang lain, ancaman kebakaran, ya. Kemudian hama terkait dengan hama penyakit. Ya. Nah, kemudian seperti apa pemanfaatan? Ya. Pengelolaan juga terkait dengan pemanfaatan, ya, misalnya untuk kegiatan pariwisata. Nah, kalau misalnya pariwisata itu bisa didorong misalnya kegiatan ekowisata atau kegiatan rekreasi, kemudian juga kegiatan olahraga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, ya. Nah, terkait juga dengan konservasi atau pelestarian plasma dan juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Ya. Nah, terakhir juga terkait dengan pemantauan dan evaluasi, ya, atau monitoring dan evaluasi. Nah, apa sih permasalahan pembangunan hutan kota? Ya? Nah, permasalahan pembangunan kota itu terdiri dari beberapa permasalahan utama, ya, sebetulnya. Nah, yang pertama perbedaan persepsi, ya. Perbedaan persepsi masyarakat, ya, atau juga pemerintah mengenai fungsi, manfaat, tipe, bentuk hutan kota dengan hutan yang lainnya. Jadi masyarakat itu ada perbedaan pandangan atau persepsi, ya. Kemudian keterbatasan lahan, ya. Nah, terutama di kota, ya, lahan itu sangat kurang, ya, sehingga sangat terkait dengan kegiatan ganti rugi atau pembebasan lahan, ya, pembangunan hutan kota. Ya. Lahan yang sangat terbatas, ini biasanya kalau memanfaatkan tanah, ya, biasanya dilakukan kegiatan pembebasan lahan terlebih dahulu. Ya. Kemudian status kawasan masih bersifat penunjukan, belum ada penetapan dengan perda. Nah, ini terkait dengan legalitasnya sebetulnya. Ya. Nah, itu sudah ditunjukkan, ya, status kawasannya masih bersifat penunjukan, namun belum ada penetapan, belum ditetapkan dengan perda peraturan daerah. Kemudian berikut terbatasnya alokasi dana APBD kabupaten atau kota dan terbatasnya partisipasi dari mitra usaha. Ya. Nah, kemudian belum optimalnya pemanfaatan hutan kota sebagai pariwisata, rekreasi, olahraga, litbang, pendidikan,
pelestarian plasma nutwa atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, ini juga menjadi masalah ini ya. Hutan kotanya misalnya sudah ditetapkan ya, perda, namun belum dimanfaatkan secara optimal ya. Baik itu kegiatan pariwisata atau ekowisata ya, kegiatan rekreasi atau olahraga, mungkin ini terkait juga dengan sarana atau prasarana yang masih kurang ya. Tentu juga sangat terkait dengan aspek yang lain, misalnya aspek pendanaan ya. Dan kurangnya penelitian dan pengembangan di situ ya. Dan juga unsur-unsur yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, belum terjalannya sistem insentif dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Nah, ini mungkin sistem insentifnya belum berjalan secara optimal ya, sehingga masih menyisakan menjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunan hutan kota. Nah, kemudian pelaksanaan pembangunan hutan kota. Jadi kegiatan pelaksanaan pembangunan hutan kota ini terdiri dari beberapa komponen kegiatan ya. Itu ada penyusunan rancangan ya, penyediaan bibit, kemudian penanaman dan pemeliharaan yang pertama dan yang kedua ya. Komponen kegiatannya, kemudian pelaksanaannya ya. Kalau penyusunan rancangan ini swakelola atau pihak ketiga ya. Kemudian bisa juga secara swakelola baru dibentuk tim penyusun yang dapat melibatkan unsur misalnya BPDAS ya, atau BPHM, kemudian penyediaan bibit oleh swakelola atau pihak ketiga juga ya, sama ya. Dan penanaman bisa swakelola atau pihak ketiga, kemudian pemeliharaan bisa dilakukan secara swakelola atau pihak ketiga. Ya. Kemudian penanggung jawab pengelola anggaran, ya. Nah, terkait penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan pertama dan kedua ini yang bertanggung jawab adalah PPK pada dinas kabupaten atau kota. Ya. Nah, kemudian penanggung jawab penyusunan rancangan hutan kota. Ya. Yang pertama penyusunan rancangan. Ya. Itu yang bertanggung jawab atau pejabat yang bertanggung jawab adalah kepala bidang atau kepala seksi pada dinas kabupaten kota yang membidangi RHL, ya. Rehabilitasi hutan dan lahan, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kabid pada dinas provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian penilaian perancangan oleh BPDAS, ya. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dan pengesahan rancangan ini pejabat yang bertanggung jawab adalah kepala dinas kabupaten atau kota, ya, kecuali Provinsi DKI Jakarta itu oleh kepala dinas provinsi. Nah, kemudian dari mana sih sumber dana pengelolaan hutan? Ya. Nah, rehabilitasi hutan kota 1000 hektar itu berasal dari persamaan permanen ya, 2012, yaitu dana lain dari APBD, ya, besar dari negara atau swasta, dan bisa juga dari swadaya masyarakat. Ya. Kemudian dari penanaman hutan kota ya, 2012, juga dari dana alokasi khusus. Ya. Nah, kemudian pemantauan hutan kota. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan kota. Jadi monitoring hutan kota itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan kota. Nah, kapan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan itu dilakukan secara berkala. Jadi ada beberapa perangkat yang diperlakukan dalam kegiatan pemantauan hutan kota ini. Antaranya instrumen monitoring evaluasi, kemudian pedoman pengelolaan hutan kota yang diatur melalui peraturan daerah, kemudian kriteria penilaian hutan kota itu diatur melalui peraturan Menteri Kehutanan. Nah, yang berikut pembinaan dan pengawasan hutan kota. Nah, ini ada yang terkait dengan pelimpahan kewenangan dan juga pembinaan serta pengawasan. Nah, jadi yang pertama itu Kemenhut ya. Jadi melimpahkan pada dinas kehutanan provinsi. Ya. Dan dari Kementerian Kehutanan ya, juga melakukan pembinaan dan pengawasan ya, langsung kepada dinas kehutanan, ya, dinas kehutanan kabupaten atau kota. Ya. Nah, juga pengelola hutan kota. Ya. Nah, kemudian pengelola hutan kota ya, oleh masyarakat. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih peran masyarakat ya?
peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota itu. Jadi pemerintah ya, peran pemerintah ini bisa berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan atau bantuan teknis dan insentif ya. Nah, kalau masyarakat ini terkait dengan penyediaan lahan, penyandang dana, partisipasi ya, baik itu perencanaan atau penentuan lokasi, informasi maupun saran pendapat ya. Nah, kemudian juga berperan dalam pelaksanaan pembangunan pemanfaatan hutan kota dan pengamanan dan perlindungan. Nah, ini luas hutan kota ya di beberapa daerah ya di sini. Ini dari Sulawesi Barat ya, Kalimantan Timur ya. Nah, kalau di Sampara ya, kalau di kita ini di Sampak Sulawesi Tenggara ya, kurang lebih ada berapa ini ya? 3 juta ya. 806.777 ya. Nah, kemudian ini realisasi capaian gerakan penanaman 1 miliar pohon ya pada tahun 2010 ini di Pulau Jawa ya. Jadi ada yang di hutan kota di Bepedas Citarum Ciliwung ya, ini Kabupaten Jakarta Timur ya, Kecamatan Cakung. Ya. Kemudian di Kuningan ya, Bepedas Simanung Citandui, ya. Kemudian di Bepedas Solo ya, ini di Ngawi ya. Dan hutan kota di Kediri. Ya. Oke, baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Berdasarkan paparan pengembangan hutan kota ya, hanya sampai di sini saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.